Halo semuanya sahabat yang diberkati Tuhan. Apakah Anda sudah mendapatkan poin-poin penting dari pelajaran Sekolah Sahabat pelajaran ke-9? Bersama saya, Pendeta Resta Karo-Karo, akan menemani Anda untuk menemukan poin-poin penting dari pelajaran Sekolah Sahabat kita satu pekan ini. Dengan itu, kita akan lebih mudah mengingatnya dan lebih mudah memahaminya, dan dengan mudah kita dapat mendiskusikannya di unit kelompok Sekolah Sahabat. Dengan itu, maka iman kita semakin teguh dalam menanti kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Pelajaran Sekolah Sahabat kita di pelajaran 9, pendamaian dan harapan. Kita akan ambil 2 poin besar. Pertama adalah pendamaian, yang kedua adalah harapan. Mengapa? Karena pendamaian ini mencakup kepada seluruh dunia. Kemudian yang kedua, ini mencakup kepada personal dan individual. Tapi semuanya ini sempurna bila ada Yesus mati di atas kayu salib. Jadi pendamaian akan terjadi yang mencakup kepada seluruh dunia dan juga individual melalui kematian Yesus di kayu salib. Mari kita lihat apa harapan-harapan yang kita temukan dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita, pelajaran hari Minggu, pelajaran hari Senin, dan juga pelajaran hari Selasa. Yang pertama, bahwa Allah mengambil inisiatif untuk mendamaikan kita. Dan seburuk apapun kita, Tuhan akan datang mendamaikan kita. Itu merupakan satu harapan bagi saudara dan juga saya. Kita ini adalah manusia cemar, manusia berdosa. Kita tidak dapat didamaikan dengan perbuatan-perbuatan kita, dengan semua kekuatan kita. Hanya melalui Yesus kita bisa didamaikan. Dan itulah pengharapan penuh bagi kita untuk dapat bangkit kembali, berlari kembali menuju terang kemuliaan Tuhan. Seburuk apapun kita, Allah menyelesaikan masalah dosa kita bila kita datang kepadanya. Nah, masalah dosa ini telah disempurnakan melalui kematian Yesus di kayu salib. Dengan kematian Yesus di kayu salib, maka masalah dosa akan diselesaikan. Jadi, Dia mencari kita satu persatu. Ini sangat luar biasa. Tuhan mencari kita satu persatu. Untuk apa? Agar kita dapat dijangkau olehnya dan menempatkan janji Injil. Janji Injil kepada manusia itu. Kita tahu peristiwanya dalam kitab Kejadian 3 ayat yang ke-15, setelah manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan menempatkan janji Injil kepada manusia, nenek moyang kita. Apa janjinya? Bahwa anak manusia akan meremukkan kepala ular itu. Artinya bahwa anak manusia merujuk kepada Yesus akan mengalahkan ular, adalah melambangkan setan. Jadi setan adalah salah satu pencetus dosa, bapa pendusta. Maka kita manusia yang sekarang ini, yang selalu digoda oleh setan untuk melakukan dosa, akan dikalahkan melalui kematian Yesus di kayu salib. Nah, apalagi harapan yang kita temukan? Harapan yang kita temukan adalah ada Injil yang dapat dipahami. Apa Injil yang dapat dipahami? Di pelajaran Sekolah Sahabat kita hari Minggu menerangkan ada 3. Yang pertama, bahwa Yesus datang dan mati untuk dosa-dosa kita. Ini pengharapan bagi kita. Kemudian yang kedua, kita dibenarkan dan dibebaskan dari hukuman dosa karena kita menerima kematian Yesus. Ada pertobatan, ada iman, dan juga ada baptisan. Kemudian yang ketiga, bahwa Dia hidup di dalam kita bila kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, harapan penuh Tuhan berikan bagi kita. Walaupun kita memiliki masalah yang sangat besar, yaitu dosa, tapi bersama Yesus kita dapat lepas dari hutang dosa kita. Apalagi pengharapan yang kita temukan, yaitu pengharapan yang kita temukan bahwa jerih payah kita tidak akan sia-sia. Mengapa? Karena orang yang bertekun dan imannya teguh serta tidak bergoncang, maka jerih payahnya tidak sia-sia. Kenapa Rasul Paulus sampaikan ini kepada jemaat Kolose? Karena Rasul Paulus khawatir bahwa umat-umat Kristen mengejar keselamatan dengan cara manusia,
bukan berlandaskan firman Tuhan, bukan berlandaskan firman yang telah diberikan, tapi mencari keselamatan sesuai ajaran yang disampaikan oleh manusia. Inilah kekhawatiran Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus mengingatkan bahwa umat-umat Tuhan, jemaat Kolose, bertekun, teguh, dan juga tidak bergoncang imannya, maka jerih payahnya tidak sia-sia. Kemudian apalagi pengharapan yang bisa kita temukan dari pelajaran kita di pelajaran hari Selasa, yaitu penata layanan. Kata penata layanan dalam konteks ini bukan merujuk kepada kita sebagai penata layan, tetapi kata penata layan di sini adalah oikonomia. Ini merujuk kepada ketetapan yang Allah telah buat dalam rencana keselamatan. Jadi jauh sebelum bumi ini dijadikan, Tuhan sudah menata atau membuat satu rencana, yaitu rencana keselamatan. Bila manusia itu jatuh ke dalam dosa, ini satu pengharapan penuh bagi kita, sekaligus pendamaian yang dapat kita dalami. Bagaimana pentingnya kita manusia ini yang berdosa sekarang ini di hadapan Dia sebagai pencipta kita. Mari kita masuk ke poin yang kedua, yaitu pendamaian. Apa pendamaian yang kita temukan di sana dalam pelajaran hari Rabu adalah rahasia Allah. Apa itu rahasia Allah yang dinyatakan? Rahasia Allah dinyatakan melalui rencana keselamatan, sebagaimana tadi kita sudah singgung dalam pelajaran hari Selasa, bahwa rencana keselamatan Tuhan sudah buat jauh sebelumnya. Untuk apa? Supaya manusia yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia sebagai pencipta. Jadi kita yang hidup zaman sekarang ini bukan supaya untuk diri kita sendiri, tapi memiliki tujuan jauh ke depan, supaya kita menjadi milik Yesus, ya, supaya kita menjadi milik Yesus, supaya kita hidup bukan untuk diri kita sendiri lagi, tetapi untuk Dia. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Hal ini mengacu kepada kehadiran Kristus yang berdiam di dalam hati melalui iman. Mari kita masuk pelajaran kita di hari Kamis, kesimpulan bahwa pemberitaan Injil Paulus adalah untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi orang-orang yang memiliki kesetiaan kepada Tuhan dalam kesempurnaan kepada Kristus menjadi orang Kristen yang dewasa. Orang Kristen yang dewasa dapat membedakan mana ajaran dari Tuhan dan mana ajaran dari manusia. Maka kita boleh mendapatkan pendamaian rohani yang berasal dari pengetahuan akan firman Tuhan. Jadi tidak jauh hanya melalui Alkitab. Melalui Alkitab firman Tuhan, maka kita mendapatkan pendamaian rohani yang dipimpin oleh Roh Allah. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ke-9. Semoga melalui pelajaran ini kita dapat dikuatkan bahwa pendamaian dan harapan Tuhan berikan agar kita manusia berdosa ini memperoleh keselamatan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang penuh kasih. Kami sudah belajar dari pelajaran yang ke-9. Tuntun kami untuk memahami dan melakukannya. Dalam Anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini pelajaran kita di pelajaran yang ke-9. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.